Angin gurun meniup pelan di antara pepohonan megah, menyapu lembut butir-butir pasir yang mengalun di atas tanah yang suci. Di tengah kota yang belum ramai itu, seorang pemuda berjalan menunduk, menyapa setiap orang yang dilewatinya dengan adab sempurna. Tubuhnya tegap, sorot matanya teduh, dan langkahnya mantap. Seorang pemuda Quraisy dari Bani Hashim yang namanya mulai harum di seantero kabilah. Namanya Abdullah, putra Abdul Muthalib. Ia bukan sekedar keturunan bangsawan. Dalam dirinya mengalir warisan kemuliaan, ketulusan, dan cahaya yang kelak akan menerangi dunia. Tapi sebelum dunia tahu siapa dirinya, Abdullah hanya seorang pemuda yang taat kepada ayahnya, kepada adat, dan kepada sesuatu yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami, yakni takdir besar yang sedang menyusunnya secara halus. Hari itu Abdul Muthalib terlihat gelisah. Ia berdiri di samping Ka'bah, memandangi langit sambil menggenggam tasbih yang terbuat dari kayu pohon zaitun. Ia teringat sumpahnya dahulu, sumpah yang keluar dari putus asa saat tidak memiliki keturunan laki-laki. Ia bersumpah bahwa jika Allah memberinya 10 anak laki-laki, maka salah satu akan ia serahkan sebagai persembahan. Kini janji itu tiba pada waktunya, dan yang dipilih adalah Abdullah. "Wahai ayah," kata Abdullah pelan ketika mendengar kabar itu, "jika itu sumpahmu kepada Allah, maka aku berserah." Abdul Muthalib menunduk, dadanya sesak. Putra yang paling ia cintai justru yang harus dikorbankan. Tapi Allah Maha Pengatur. Ketika tali undian itu ditarik, para penasihat suku menolak eksekusi secara langsung. "Kita coba cari pengganti. Tebusan jangan langsung kau bawa ke altar Abdul Muthalib." Maka dilakukanlah undian lagi dan lagi, hingga pada akhirnya 10 ekor unta disiapkan sebagai tebusan. Tapi undian itu terus jatuh kepada Abdullah. 20 unta, lalu 30, tetap nama Abdullah yang keluar. 40, 50, hingga akhirnya pada angka 100 ekor unta. Undian pun jatuh pada binatang itu, bukan pada sang pemuda. 100 ekor unta disembelih di tengah kota, dan Abdullah selamat. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Abdullah dinikahkan dengan Aminah binti Wahab, seorang wanita Quraisy yang dikenal karena kesucian, kecerdasan, dan kelembutannya. Sebuah pernikahan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tapi mengikat dua garis keturunan mulia yang kelak menjadi asal-usul manusia terbaik. Namun kisah cinta itu tak bertahan lama. Dalam perjalanan dagangnya ke Syam, Abdullah jatuh sakit. Ia berhenti di Yathrib, di rumah saudara dari pihak ibunya. Di sanalah ia menghembuskan nafas terakhir dalam usia muda, jauh dari istri, jauh dari tanah kelahirannya. Ia wafat meninggalkan Aminah yang saat itu tengah mengandung seorang bayi yang belum lahir, seorang anak yang akan menjadi nabi akhir zaman. Di dalam rahim Aminah hiduplah cahaya, sebuah janji langit yang dititipkan lewat seorang pemuda yang namanya mungkin tidak setenar putranya, tapi dari pengorbanannya lah, dari keikhlasannya lah, kisah besar kenabian dimulai. Dan hingga hari ini, bila kita menyebut Muhammad bin Abdullah, maka kita sebut pula nama lelaki yang nyaris dikorbankan, namun diselamatkan untuk mewariskan cahaya kepada dunia. Malam itu terasa berbeda.
Aminah terbangun dari tidurnya, bukan karena suara keras, tapi karena kedamaian yang mendalam. Ia duduk pelan, meraba perutnya yang masih rata, lalu memejamkan mata. Dalam tidurnya tadi, ia bermimpi, mimpi yang tidak akan bisa ia lupakan seumur hidup. Ia melihat cahaya memancar dari dalam tubuhnya, menerangi seluruh jazirah Arab, hingga istana-istana di Syam terlihat jelas dalam sinar itu. Wahai Aminah, suara dalam mimpinya bergema. Engkau sedang mengandung pemimpin umat ini. Engkau sedang membawa cahaya dunia. Ia tersentak bangun. Nafasnya memburu, tapi jiwanya tidak takut. Ia tenang. Ia pasrah. Ia diberkahi. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Abdullah di sisinya. Aminah menjalani kehamilannya dengan kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu. Ia sering duduk di bawah pohon kurma dekat rumah, membelai perutnya sambil berbisik, "Anakku, ayahmu lelaki yang mulia. Meski ia telah tiada, ia meninggalkan engkau sebagai amanahnya." Tetangganya melihat wajah Aminah kian bercahaya. Tidak ada tanda keletihan seperti wanita hamil pada umumnya. Ia tidak mengeluh, tidak menyendiri. Ia hanya lebih sering merenung, menulis puisi dalam hati, dan berbicara lembut dengan janinnya. Suatu malam menjelang kelahiran, Aminah kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia melihat sekelompok burung putih berterbangan di atas rumahnya. Ia mendengar suara yang berkata, "Mintalah perlindungan kepada Allah untuk anakmu ini. Ia akan menjadi pilihannya. Namanya Muhammad." Aminah terbangun dengan mata basah, tidak karena takut, tapi karena haru. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah memeluk anak yang sebentar lagi akan lahir. "Ya Allah," bisiknya, "jika benar ia utusanmu, jadikan aku ibu yang kuat, meski hanya sesaat." Dan saat malam kelahiran tiba, tidak ada jeritan panjang, hanya keheningan yang khusyuk. Aminah melahirkan dengan tenang. Ia tidak sendiri, tapi juga tidak sepenuhnya ditemani manusia. Dalam riwayat-riwayat mulia disebutkan bahwa wanita-wanita dari langit, Asia, Maryam, dan para malaikat turun menemaninya. Rumah kecil itu dipenuhi cahaya, dan Aminah menangis bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang tak tertampung oleh kata-kata. Bayi itu lahir dengan kepala yang sudah menunduk, seolah ia tahu siapa yang menciptakannya. Ia membuka matanya dengan tenang, seakan sudah paham dunia tempat ia akan diutus. Dan ketika Aminah menyusui anak itu untuk pertama kalinya, ia berbisik di telinganya, "Engkau Muhammad, dan engkau akan menjadi rahmat untuk semesta alam."